Jangan maju, Bu. Menghadap ke sini, muter. Muter. Oke. Mama dilawan. Mama dilawan. Ngomong. Ayo apa? Jangan takut dengan spanduk ya, Dek ya. Kita hanya bawa spanduk ya. Nggak bawa apa-apa. Suaranya Mama. Kita jauh loh. Kita dari Bandung. Ada yang dari Surabaya. Ada yang dari Jangan ya. Jangan Jokowi, mana ijazahmu, Jokowi, mak, jangan tidur aja, panik loh. Tunjukkan keaslianmu. Kita butuh yang asli aja. Butuh yang asli. Apit Jabar mendukung. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Jokowi serba tertekan posisinya hari ini ya. Karena kenapa? Karena masa hari ini ya lagi menggeruduk UGM yang menanyakan soal bagaimana dugaan-dugaan ijazah yang kemudian dimiliki oleh Jokowi. Apakah ini dugaannya palsu atau bagaimana ya? Sampai akses masuk ya ini ditutup kabarnya. Tak kabarnya begitu kan ya. Tapi ketika melihat sebuah narasi-narasi yang muncul begitu kan ya, UGM harus jujur ya. Ini demi bangsa dan negara. Artinya apa? Artinya para ibu-ibu dan alumni, para aktivis menggeruduk UGM meminta kejujuran ya pihak UGM terkait dengan dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini, yaitu adalah soal dugaan ijazah Pak Jokowi ini. Saya kira pihak UGM sudah menanggapi begitu kan bahwa apa yang kemudian terjadi begitu kan ya. Soal dugaan ijazah palsu sempat ada ada 3 orang yang kemudian bisa masuk kabarnya. Salah satunya Roy Suryo, Dr. Tifa dan Dr. Rismond begitu kan ya sebagai ahli forensik di situ. Hanya 3 orang yang kemudian masuk kabarnya ya untuk meminta kejelasan. Memang iya tidak ada tanda tangan pembimbing kabarnya dalam skripsi itu begitu kan. Tapi ada ibu-ibu yang kemudian menyuarakan aspirasi ya untuk menuntut bagaimana transparansi yang ada. Dan ini bagian dari alumni mereka begitu kan yang dikemas dengan halal bihalal mereka. Tapi sayangnya ibu rektor ya berhalangan hadir di situ. Masa sekelas halal bihalal seperti ini begitu kan ya bisa berhalangan. Ada apa di balik ini semua? Makanya sekarang posisi Jokowi ini serba tertekan begitu kan. Ya kenapa bisa tertekan? Karena semua masa ya para alumni dan aktivis itu menggeruduk Fakultas Kehutanan ini menuntut ya bukti keaslian dugaan ijazah palsu Jokowi ya. UGM diminta tuntut untuk jujur. Dan kita tahu bahwa persoalan-persoalan sekarang ini ya benar-benar para ahli itu turun ke bawah begitu. Kalau memang ini misalnya asli, tidak mungkin mereka sampai turun ke bawah melawan mereka begitu kan ya para ahli hukum. Dan kabarnya tidak hanya itu begitu kan ya. Para ahli hukum itu sudah berkumpul ya untuk menunjukkan soal dugaan ijazah Jokowi begitu kan ya. Bahkan ya tim kuasa hukum dari Presiden ke-7 yakni Joko Widodo sempat menegaskan ya menjelaskan kepada publik pihaknya tak akan menunjukkan ijazah yang asli dari mantan wali kota Solo itu. Kan agak aneh sih sebenarnya, Jokowi yang didesak malah tidak menunjukkan ijazah yang asli. Seharusnya
buat apa masih menyimpan seperti itu begitu kan? Ya kabarnya ijazah itu bukan tanda keluar dari sebuah kampus besar ya, tanda lulus dan sebagainya. Tapi kita lihat saja bahwa persoalan-persoalan negara kita biar tidak membuat gaduh sana sini, mending ya kita tunjukkan aja begitu kan. Ya biar apa? Biar clear. Biar clear di situ begitu. Biar clear semuanya, biar clear dan sebagainya. Artinya ini kan percuma jumpa pres sana sini begitu kan ya, tapi tidak tidak ditunjukkan kepada publik begitu. Buat apa juga? Ini kuasa hukum Jokowi bilang ijazah bukan satu-satunya bukti seseorang pernah kuliah. Agak ngeri juga pembahasannya di situ begitu kan. Tapi ya saya pribadi menganggap bahwa apa yang kemudian terjadi ini harus benar-benar diungkapkan begitu kepada publik ya, sampai akses UGM kabarnya begitu kan ya ditutup. Ini informasinya ya, informasi lalu lintas UGM pada Selasa 15 April 2005 ya. Menginformasikan bahwa pintu gerbang ya Barat Geraha Sabha Pramana ya atau GSP ditutup ya, kabarnya sudah ditutup. Ini sampai-sampai ada ketakutan besar. Ini kan ngeri pada akhirnya bos, ini kan ngeri pada akhirnya ya. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo begitu saat pertemuan di situ begitu, nampaknya ini akan menjadi catatan penting ya, bagaimana Roy Suryo bertemu dengan para para pengganti dari rektor begitu kan ya. Terus kemudian kabarnya ada 7 orang apa 9 orang yang menemui Roy Suryo, terus kemudian Rismond, terus kemudian Dr. Tifa dan sebagainya. Dia bercerita begitu kan ya, dia bercerita bagaimana soal-soal yang kemudian terjadi. Ini kita tonton seperti ini videonya ya, bahwa ijazah Jokowi palsu gitu ya. Kalau ijazah palsunya tadi, ijazahnya tidak ada di UGM ya, itu aja ya, ijazah ada. Kalau besok ada ya syukur, kalau besok tidak ada, nah kan bisa kita pertanyakan kenapa ijazah nggak ada. Dan kalau dari lawyer mengatakan kami hanya akan keluarkan nanti pada saat di sidang, ini pelanggaran terhadap undang-undang keterbukaan informasi. Skripsi orang itu harus bisa dibuka, harus bisa tetap meyakini ijazah Jokowi palsu ya, artinya keraguan terhadap ijazah itu, dan juga ada hal yang tidak pantas terhadap itu. Dan tadi yang jelas di skripsinya itu memang ada hal yang perlu dipertanyakan, tidak ada tanda tangan, tidak ada nama yang harusnya ada, dan ada hal lain termasuk font yang dipermasalahkan kembali oleh Dr. Rossima. Oke, gitu ya. Oke. Kejanggalan skripsi itu tadi itu indikasi buat seorang pakar telematika master. Ya, indikasinya memang itu hal yang tidak benar. Tidak boleh skripsi kalau tidak lengkap. Ya gitu. Kalau kemudian UGM menerima, kami hanya menerima seperti ini. Loh, kalau kamu menerima seperti itu kok disahkan? Kok diserahkan? Alasannya adalah wisuda dulu baru skripsinya diserahkan. Itu kan agak aneh juga gitu. Tapi sudah confirm yang mereka mengatakan wisuda dulu baru skripsi diserahkan. Ya, tadi gini, skripsinya itu diserahkan setelah semua syarat itu dipenuhi. Gitu. Ya. Oke ya. Oke. Itulah tadi ya video yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Tapi mengingat dengan hal seperti ini, saya pribadi menganggap bahwa ya ini kan kenapa tidak dibawa ke ranah hukum saja begitu ya. Ini biar clear. Roy Suryo nampaknya ketika mau dibawa ke ranah hukum seharusnya lebih mengedepankan tabayun dulu. Artinya apa? Artinya bertemu dengan para dunia akademisi begitu, apa yang kemudian terjadi nanti bisa saja lanjut di peradilan dan sebagainya. Kabarnya dalam beberapa pengacara yang kemudian pengacara di seorang Jokowi, kabarnya Jokowi sudah menunjukkan ijazah aslinya. ini agak ngeri begitu. Tapi kalau saya pribadi ya kita tunjukkan aja kepada publik ya. Buat apa menutup-nutupi ini semua begitu kan. Jadi saya kira ini banyak persoalan-persoalan yang kemudian muncul pada akhirnya. Ini masa geruduk Fakultas Kehutanan tuntut bukti keaslian ijazah Jokowi. Jujur hancur lebur cuy. Momen UGM wis tersandra. Ini komentar dari netizen ya. Bahkan nah loh, kalau sudah begini Pak Jokowi tidak wajib menunjukkan ijazahnya. Halo aparat, ini komentar-komentar dari netizen begitu kan ya. Ya sampai-sampai tutup jalan. Tuhkah benar dugaan aku? Ya pasti ini kerahkan untuk menghadang mereka. Banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya, sampai ada parodi mesin kayu dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira
hal-hal seperti ini ya harus kita ungkapkan kepada publik biar clear apa yang kemudian terjadi. Ke UGM kan sudah, tapi kan belum sepenuhnya untuk mengungkapkan apa yang terjadi begitu. Mulai dari skripsi mereka, mulai dari data mereka itu sudah sudah disampaikan kepada Roy Suryo, disampaikan kepada Dr. Tifa dan Rismond begitu kan. Tapi kita tunggu selanjutnya begitu. Kita tunggu selanjutnya karena Rismond ini kan ahli forensik ya, ahli forensik. Jadi pasti tahulah bagaimana yang terjadi begitu kan ya, yang terjadi. Jadi saya kira kalau masih banyak yang menggeruduk UGM ya hari ini nampaknya ini kan ada kesadaran-kesadaran tertentu jangan sampai UGM ini dijadikan sebagai alat di situ begitu. Ya sesimpel Jokowi ya tinggal tunjukkan ijazah aslinya, maka rektorat UGM juga tinggal memediasi saja, tidak perlu repot dan terlibat lebih jauh. Justru mestinya UGM juga harus mempertanyakan kebenaran ya Jokowi alumni UGM. Jika rektorat UGM yakin bahwa Jokowi alumni UGM, tunjukkan faktanya. Rektor UGM ya ternyata apa? Ya mau hadir gimana yang punya bukti untuk mempertahankan statementnya? Apalagi banyak penekanan dari elit. Nah ini yang terjadi. Dengan adanya rektor yang berhalangan, jangan sampai ada tekanan-tekanan politik kepada mereka. Jadi kalau ada tekanan politik ini ngeri bos pada akhirnya. Ngeri kan? Jadi saya kira ini banyak hal yang kemudian diungkapkan begitu kan ya. Kalau rektor UGM ya menemui begitu kan ya tanpa ada yang beredar tanpa ada tekanan-tekanan politik, saya kira ya biar clear lah ya, biar clear karena ini kan dunia kampus ya, dunia kampus. Kalau toh pada hakikatnya ijazah Jokowi ini benar-benar ada dugaan palsu, maka yang tercoreng lebih besar dibandingkan UGM begitu kan. Karena sekarang masih ditutup-tutupi untuk menjaga netralitas UGM. Apakah seperti itu? Ini yang kemudian dituntut oleh emak-emak itu ya. Tapi bagi kami adalah ketika semua sudah menunjukkan ya, masa sudah berdatangan, itu kan artinya ada keterbukaan yang kemudian kita lihat begitu kan ya dalam dunia sekarang ini. Bahkan kuasa tim hukum dari Jokowi nampaknya hanya bergerak hanya itu aja begitu. Kenapa tidak bergerak? Ayo kita tunjukkan di pengadilan saja. Tapi kuasa hukumnya ada yang mengatakan ayo kita tunjukkan di pengadilan. Kalau hakim meminta ya ijazah Jokowi asli akan ditunjukkan. Tapi bagaimana dengan suara-suara orang yang kemudian mengupload ijazah Jokowi yang asli? Apakah itu yang asli atau tidak? Ini kan banyak persepsi begitu. Seperti kader PSI begitu kan ya, seperti kader PSI Dian siapa begitu yang kemudian punya ijazah asli Jokowi. Nah, kalau itu ijazah asli, nanti kita disandingkan di pengadilan. Disandingkan dalam artian ya kita cocokkan mana yang palsu dan mana yang asli. Ya itu yang kita lihat begitu kan. Artinya kan sudah ada yang mau disampaikan. Jadi saya kira perlu dengan penekanan yang serius begitu. Biar tidak muncul narasi-narasi sana sini begitu kan. Ya, narasinya sekarang ini sangat luar biasa. Setiap DX ya timbul timeline Jokowi, dugaan ijazah palsu dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kalau Jokowi tidak menunjukkan secara asli maka semakin banyak orang yang mengadili, semakin banyak para ahli-ahli itu muncul. Kita akan lihat saja di situ. Tapi ya inilah yang terjadi begitu. Apakah Jokowi ketakutan begitu kan atau bagaimana? Kita tunggu saja. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.